begitu masuk kita untuk menuju ke makam, jalannya mendaki. Ini adalah makam Datuk Pawang Lion. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Arif Prasetyo, tentunya di channel Arif Project AP, channel yang akan selalu memberikan informasi terbaik buat kalian semua, informasi tentang sejarah, mistis, dan juga informasi-informasi yang akan sangat bermanfaat bagi kalian, tentunya yang masih berkaitan dengan sejarah. Hari ini kita masih di Kota Dumai, dan di belakang saya ada sebuah situs yang bernama situs Tapak Harimau. Situs ini berjarak 25 km dari Kota Dumai. Situs ini mempunyai sebuah legenda yang konon ceritanya bahwa situs ini berasal dari hentakan kaki seekor harimau yang saat itu marah karena tuannya akan diganggu. Seperti apa kisahnya? Kisahnya ya masih seperti cerita rakyat yang sebelumnya, bahwa dahulu kala di kawasan Pelintung terdapat seorang Paneroka, yaitu Tok Pawang Lion. Kenapa dinamakan Tok Pawang Lion? Karena beliau mempunyai seekor harimau yang sakti. Nah, dari harimau sakti tersebutlah muncul situs Tapak Harimau Sakti. Pada suatu saat, keluarga Tok Pawang Lion diganggu oleh segerombolan harimau atau diganggu oleh musuh-musuhnya. Nah, harimau yang menjaga Tok Pawang Lion itu selalu bersikap waspada. Ketika dia marah, dia cukup menghentakkan kakinya, maka musuh-musuhnya pada lari. Dan salah satu bukti yang masih tersisa adalah Tapak Harimau Sakti yang ada di belakang saya saat ini. Cukup jelas tapaknya, menurut legenda benar bahwa saat itu Harimau Sakti sedang marah dan menghentakkan kakinya di batu sehingga berbekas seperti sebuah tapak kaki harimau. Benar atau tidaknya cerita ini, kita kembalikan kepada Anda semua, karena ini merupakan legenda atau cerita sejarah masyarakat zaman dahulu. Ingin tahu seperti apa bentuk tapak harimau saktinya? Yuk kita saksikan secara langsung. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya untuk channel kita agar bisa terus berkembang dan memberikan informasi terbaik buat kalian semua. Yuk kita ke belakang. Nah, kawan-kawan, boleh mungkin kamera arahkan ke sini. Kita lihat secara langsung seperti inilah penampakan atau bentuk dari batu Tapak Harimau Sakti. Barangkali mungkin kawan-kawan bisa lihat atau kalian bisa melihat langsung dari video kita seperti ini. Kawasan ini tidak jauh dari pinggir jalan raya, tepatnya sebelum kawasan industri Dumai, Wilmar. Kalau kita datang dari Dumai, itu posisi berada di sebelah kanan. Situs ini saat ini memang sudah diakui oleh pemerintah Dumai, merupakan salah satu situs wisata. Bagi kalian yang berada di luar Kota Dumai, ingin menyaksikan situs ini secara langsung, ingin melihat secara langsung, bisa menggunakan kendaraan pribadi, karena tidak ada kendaraan umum sepertinya yang ke sini. Baik kawan-kawan, saya sendiri sudah bersama Pak D sekarang. Kalau lebih dikenal sama masyarakat sekitar sini dengan sebutan Pak D Madura, karena memang dari Madura kita, Pak D ya. Iya. Pak D Madura ini sendiri tinggal bersebelahan dengan situs batu Tapak Sakti Harimau. Mungkin Pak D bisa jelaskan sedikit, Pak D, di batu ini yang mana sebenarnya bekas Tapak Sakti Harimau ini, Pak D, biar penonton yang inilah ngerti. Ini yang inilah Tapak Sakti anu kan. Ini berarti Pak D ya? Iya inilah sejarah dulu lah kan. Iya. Karena kami di sini udah sekitar 15 tahunan lah kurang lebih kan. Berarti Pak D kalau melihat ini, Pak D, ini kan besar, Pak D. Iya besar. Ini tumitnya. Bisa jadi sosok hewannya sendiri besar berarti, Pak D ya? Kalau nengok dari tapaknya besar juga ini. Kalau nengok dari tapak lah. Iya. Karena belum tahu anu kan. Jadi bagi kalian yang ingin langsung berkunjung ke sini, batu Tapak Sakti Harimau, mungkin kalau
kebetulan Pak D sedang ada di rumah, boleh bertanya-tanya juga mungkin sama Pak D nanti ya, karena rumah Pak D ini sendiri pas bersebelahan dengan situs ini. Berarti sampingnya ya. setapak harimaunya. Dan ini saat ini kondisinya memang sudah menjadi satu situs sejarah dan telah diakui oleh pemerintah Kota Dumai. Mudah-mudahan ini dapat menarik lebih banyak pengunjung lagi untuk menambah khazanah pariwisata Kota Dumai. Bukan begitu Pak D? Iya, betul. Oke. Sejarah dulu lah. Kawan-kawan, mungkin sekilas itu bincang-bincang kita dengan Pak D. Terima kasih Pak D sudah menunjukkan sedikit informasi tentang tapak harimau sakti ini. Tapi Pak D, sedikit sebelum saya akhiri, apa cerita yang pernah Pak D dengar di sini? Apakah pernah ada seekor harimau yang datang ke sini sekedar beristirahat? Gitu? Waktu pertama-tama kalau nggak salah tahun 2008 kami di sini adalah tapak merupakan di atas batu itu Pak harimau, nampak selintas nengok dari belakang, habis itu dia hilang. Oh gitu, berarti masih ada dia main-main ke sini ya Pak D ya, harimaunya Pak D ya? Sekali-kali aja, tapi dia nggak mengganggu juga. Nggak mengganggu dia. Tapi terlepas itu memang hewan beneran atau tidak, itu kita nggak tahu Pak D ya? Kalau senampak kami memang betulan senampak kami ya, tapi kalau posturnya sendiri Pak D besar atau sedang selayaknya? Sedang ya? Sedang. Baik Pak D, terima kasih Pak D informasinya. Demikian kawan-kawan untuk informasi tapak harimau sakti. Tetap saksikan terus channel kami dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar channel kami dapat terus berkembang dan memberikan informasi menarik buat kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak D. Oke kawan-kawan, setelah tadi sore kita mengulas sedikit tentang batu tapak sakti harimau yang berada di kawasan Belitung. Nah, kita lanjutkan perjalanan malam hari ini yang cukup melelahkan untuk langsung menuju ke makam Datuk Pawang Liat, yang dimana beliau adalah pemilik dari harimau tersebut. Namun perjalanan ini tidak mudah. Cukup lama kami berputar-putar untuk mencari izin, untuk mencari rumah Pak RT setempat, untuk kami berkoordinasi dengan RT setempat agar kegiatan ini tidak asal jadi saja, agar kegiatan ini juga tidak mendapat komplain dari warga sekitar. Maka kita koordinasi dengan RT setempat. Nah, setelah kita berhasil koordinasi dengan Pak RT, maka kita lanjutkan perjalanan menuju ke lokasi makam. Doakan kami agar terus dapat kesehatan, doakan kami agar selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan kami dalam keadaan sehat walafiat sampai nanti kegiatan ini selesai. Dan kami juga mohon dukungan dari kawan-kawan semuanya untuk terus mendukung channel kami Ari Project Update dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan jangan juga lupa dibantu untuk di-share agar kami dapat terus memberikan informasi-informasi menarik mengenai wisata sejarah dan juga misteri di balik sejarah tersebut. Ayo ikutin terus kami, jangan pernah bosan dan ikutin perjalanan kami. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, tadi sore kita sudah di Batu Tapak Sakti
yang ada di kawasan Pelintung. Nah, pada malam hari ini masih ada hubungannya dengan batu tapak sakti harimau, yaitu berada di makam Datuk Pawang Lion. Nah, pada malam hari ini kita ditemanin oleh Pak RT setempat, yang juga merupakan salah satu keturunan dari Datuk Pawang Lion. Mungkin sedikit informasi Pak RT, apa yang bisa disampaikan mengenai makam Datuk Pawang Lion, Pak RT? Dipersilakan Pak RT. Ya baiklah, ini sejarah mungkin kalau jauh, kalau saya udah jauh, mungkin kalau udah Uyang mungkin panggilan pada almarhum Uyang. Tapi memang dari dulu inilah salah satu terdapat makam Pawang Lion memang di Kelurahan Pelintung inilah, di RT 06. Ya, informasinya berdasarkan cerita sejarah bahwa Pawang Lion ini merupakan salah satu orang yang berani untuk membuka kawasan ini, sehingga menjadi sebuah pemukiman. Dan sekarang kita lihat sendiri, Pelintung ini khususnya sudah menjadi daerah kawasan industri. Nah, kalau dari cerita berdasarkan keturunan yang pernah Bapak dengar tentang Datuk Pawang Lion, bagaimana beliau dulu mulai membuka ini, terus hingga sampai saat ini bisa seperti sekarang, dan juga anak cucunya bisa berkembang hidup di daerah ini juga. Apa yang bisa disampaikan dari mulai beliau masuk ke sini? Barangkali masih ada cerita yang bisa disampaikan ke masyarakat Kota Dumai. Kalau menurut cerita-cerita dari yang orang tua-tua dulu, sebagai nenek-nenek kita lah, atau atuk-atuk kita, memang punya sejarah dan salah satu pembuka kampung Pelintung adalah Datuk Pawang Lion ini. Kalau di posisi aku sekarang Uyang ya, Uyang, apa-apalah mungkin. Terus semenjak pembukaan hutan sampailah dengan keadaan sekarang, maka terbukalah Pelintung. Dari sekarang mesti ada lagi cucu cicit lagi gitu yang ada di apa dia. Oke Pak RT, ini kita akan coba masuk ke dalam. Mungkin ini suasana perkuburan, karena kalau untuk makam Datuk Pawang Lion sendiri mungkin yang ada seperti rumah itu Pak RT, yang di Pugar itu. Oke, terima kasih Pak RT. Mungkin kita coba langsung ke dalam melihat secara langsung. Barangkali nanti setelah kawan-kawan melihat video ini, mereka tertarik untuk ziarah atau sekedar mengetahui makam Datuk Pawang Lion, karena beliau juga salah satu tokoh orang yang telah berjasa untuk membuka kawasan Pelintung ini hingga menjadi sebuah kawasan yang ramai penduduk dan bahkan menjadi kawasan industri saat ini. Itu tidak bisa kita lupakan jasa-jasa beliau. Baik kawan-kawan, kita coba langsung ke dalam untuk menelusuri dan melihat secara langsung makamnya seperti apa. Kenapa kita ambil malam? Sebenarnya kita tadi sore sudah pingin kesini, cuman beberapa kendala, hal yang perlu kita lakukan sehingga akhirnya ketemulah malam seperti saat ini. Oke, untuk tidak memperpanjang pembicaraan lagi, kita langsung aja ke dalam. Yuk, ikutin terus channel kami ya. Dulu yang pernah buat kayak gini itu dari Siak. Perjalanan dari Siak juga dia kan. Jauh kan. Malam sini, mahasiswa tapi. Iya, mahasiswa ya. Oke kawan-kawan, boleh dilihat begitu masuk kita untuk menuju ke makam, jalannya mendaki. Bismillah ya, kita insyaallah kita berserah diri kepada Allah, niat baik, mudah-mudahan kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sini berarti pemakaman termasuk pemakaman keluarga semua, Pak? Iya. Ada yang pemakaman dari yang lain gimana?
dari keluarga lain di luar keturunan Datuk sendiri? Dulu pemakaman apa nih? Pemakaman lama sana. Oh, bukan di sini. Kalau Ada juga. pemakaman Datuk sendiri memang udah dari dulunya di sini atau gimana? Memang dari sininya. Memang di sini ya. Belum pernah dipindah-pindah, Pak ya? Belum. Kawan-kawan, cukup menyita apa ya, tenaga karena jalannya cukup mendaki. Ini memang di atas bukit posisinya. Iya. Di belakangnya itu kebun sawit sepertinya, Pak. Karet. Karet ya. Baik, dapat dilihat, kawan-kawan dapat dilihat bahwa posisi makam berada sebelah sini. Tuh, kalau siang hari dapat dilihat dari bawah, dan posisi memang sudah dipagar, dibuat seperti rumah. Boleh kita mendekat untuk melihat secara langsung. Yuk, kameramen boleh juga depan. Pak RT, ini sepertinya ada 3 makam. Yang makam Datuk sendiri yang mana, Pak? Kalau melihat dari batu nisannya kayaknya Pipi itu perempuan. Iya. Yang Ini dia. yang pinggir sini ya. Ya. Kalau yang sini siapa, Pak? Karena ada 3 makam kan. Kok bisa masuk ya? Ini ya, Oh, ada namanya. Haji Sidik. Oh, ini Haji Sidik, Hajah Nayap. Itu. Oke, makam pertama ini kita baca ada nama Hajah Nayap, ini jenis kelamin perempuan sepertinya ya. Wafat tahun 1973 apa 78 di Pelintung. Makam kedua Haji Sidik. Pak Haji Sidik ini kalau boleh tahu ini siapa beliau? Anak kah atau anak ya? Ya. Haji Sidik. Atau yang digelar dengan Pawang Sidik tadi? Iya, betul. Oh, gitu. Nah, yang di ujung terakhir ini adalah makam Datuk Pawang Lion. Memang tidak diberi nama, Pak ya? Itu dari dulu mungkin. Iya, ini atau karena untuk menjaga keaslian. Iya, mungkin betul. Ya. Ini juga nisannya nisan asli dari dulu ya. Iya, betul. Dapat dilihat sendiri bagi kalian yang sedang menyaksikan video ini dan ingin berziarah langsung dan berkunjung untuk mengetahui sejarah dari Datuk Pawang Lion, bisa langsung datang ke Pelintung. Kalau dari Dumai sekitar 27 sampai 28 km sesudah kawasan industri Dumai. Posisi tepat sebelah kanan ada tugu yang dibuat oleh pemerintah Kota Dumai, yang menyebutkan ini adalah makam dari Datuk Pawang Lion. Oke. Kalau untuk keluarga keturunan, pernah nggak istilahnya apa namanya melakukan perkumpulan ziarah bareng gitu atau haul gitu? Kalau ziarah masing-masing. Tapi kalau untuk di di bulan-bulan mau menyambut bulan puasa nih rame nih. Wah, Rame ya? Jumpa semua lah di keluarga. Ya, mungkin kita langsung jalan menuju jalan keluar.
Atau lihat jalan situ tadi, Pak? Sini bisa. Sini bisa. Sini aja lah. Ya, kawan-kawan dapat lihat kondisi makam seperti ini. Saya deg-degan ya. Dari kejauhan tuh terlihat seakan-akan ya biasalah namanya di kawasan kita. Mohon izin ahlul kubur, mohon izin, mohon maaf jika mengganggu, tidak berniat yang aneh-aneh. Dingin, suasananya sejuk karena memang di atas bukit. Tapi jujur waktu saya di atas tadi merasakan ini alhamdulillah kita lancar, bisa lihat sendiri nih jalannya turun. Jadi Datuk Paong Lian masih ada kaitannya dengan batu tapak sakti yang kita liput di sore hari tadi. Nah, bukit ini juga merupakan saksi sejarah dari kehidupan di awal dulu masa Datuk Paong Lian membuka kampung ini hingga menjadi kampung yang ramai kawasan penduduk. Oke, demikian untuk kegiatan kita pada malam hari ini. Kita sudah ziarah ke makam dan sekali lagi kami informasikan kepada kawan-kawan atau saudara-saudara yang sedang melihat video ini yang berada di Kota Dumai maupun yang di luar Kota Dumai, jika ingin berziarah makam Datuk Paong Lian merupakan salah satu situs sejarah yang ada di Kota Dumai. Lokasinya di Pelintung, sesudah pintu gerbang Wilmar, kawasan industri Dumai. Posisinya sebelah kanan kalau dari Dumai. Dan di situ juga terdapat tugu yang telah dibuat oleh pemerintah Kota Dumai. Demikian untuk penelusuran kita malam hari ini. Terima kasih Pak RT kami ucapkan. Sama, ya. Kami doakan Pak RT sehat selalu. Amin. Amin ya. Terima kasih untuk malam hari ini. Jangan lupa kalian tetap saksikan channel kami, tonton terus. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe-nya. Dan terus berikan dukungan kepada kami untuk memberikan informasi terbaik buat kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subscribe to my channel.